Bab 1801. Dia memalingkan muka dari Sun Yang dan tersenyum pada lautan darah di depannya. Di hari lain, Tianqi akan ditutup. Bahkan jika anak ini masih hidup, dia tidak akan bisa keluar. Lain kali dibuka, itu tahun depan. Tinggal di zona darah ilahi selama setahun adalah kekuatan besar Tongtian. Anda hanya bisa berakhir tanpa tulang yang tersisa, tubuh dan jiwa hancur. Saya pikir, Tiangang, Anda dapat kembali ke klan. Fen Tiangang menghela nafas dan berkata, karena aku sudah menunggu selama berhari-hari, ini bukan hari yang buruk. Dia masih tidak percaya dalam hatinya bahwa Chen Ye akan mati seperti ini. Pada hari ke-10, mata Fen Tiangang yang melihat ke danau memerah, 1 jam, 2 jam, 3 jam. Akhirnya, hanya ada satu dupa yang tersisa sampai Tianqi ditutup. Fen Tiangang menghela nafas dan berbalik untuk pergi. Pria tua kekar itu tertawa lebih keras, hahaha, bocah bodoh, sekarang, kamu menyesal menolak saranku dan bersikeras memasuki area darah dewa. Kamu tidak mendapatkan apa-apa, dan kamu kehilangan nyawamu, tetapi sudah terlambat. Hilang. Sun Yang bergema, sepertinya 9 surga naga ilahi ini juga tenggelam di danau ini, tetapi bukankah naga ilahi yang terbaik di air? Mungkinkah ini bukan naga ilahi, tetapi cacing panjang? Mendengar ini, lelaki tua kekar itu tertawa bersama Sun Yang. Tetapi pada saat ini, di atas kepala para lelaki tua kekar, pusaran berwarna darah tiba-tiba muncul, dan sesosok jatuh darinya. Fen Tiangang, Sun Yang dan lelaki tua kekar itu semua terkejut ketika mereka melihat ini. Kedua pembangkit tenaga listrik yang telah hidup selama beberapa tahun yang tidak diketahui, mengejutkan seluruh tanah tersembunyi, dan jenius paling menonjol dari generasi muda di tanah tersembunyi, pada saat ini, seperti 3 ayam kayu, tampak konyol ketika mereka jatuh dari sosok langit. Sosok itu adalah Chen Ye. Pada saat ini, napas Chen Ye sangat kuat, dan pola ungu emas aneh beredar di seluruh tubuhnya, dan ketika matanya berbalik, ada cahaya ungu samar menjulang. Dia melirik lelaki tua kekar dan Sun Yang, dan berkata sambil tersenyum, Penatua, apakah Anda berbicara tentang saya? Penatua pertama terkejut dan terdiam saat ini, bukan hanya karena penampilan Chen Ye, tetapi juga karena napas Chen Ye. Pada saat ini, tetua pertama benar-benar merasakan jejak. Mirip dengan perlindungan darah kuno dari Chen Ye. Bagaimana itu bisa terjadi? Setelah beberapa lama, Penatua Agung berkata dengan ragu-ragu, ini. Tentu saja tidak, tapi bagaimana Anda bisa tinggal di zona darah ilahi begitu lama? Di masa lalu, tinggal terlama di area darah surgawi Tianqi adalah 7 hari, orang ini adalah jenius paling menonjol dalam sejarah tanah tersembunyi. 7 hari di area darah dewa memberinya manfaat besar yang tak terbayangkan bagi orang biasa. Setelah keluar dari area darah dewa, tingkat kultivasinya 1000 mil jauhnya, dan dia dihormati sebagai dewa sejati yang turun. Pada akhirnya, itu menjadi eksistensi tak tertandingi yang menekan dunia tersembunyi selama puluhan ribu tahun. Keterampilan magis seperti perlindungan darah kuno diciptakan oleh orang ini. Dan Chen Ye benar-benar tinggal lebih lama darinya, selama 9 hari penuh. Bukankah ini berarti bahwa manfaat Chen Ye dari wilayah darah ilahi bahkan lebih besar daripada yang terkuat dalam sejarah? Sun Yang merasakan napas Chen Ye, dan wajahnya yang masih penuh percaya diri runtuh. Dia memandang Chen Ye seolah-olah dia telah melihat hantu. Pada saat ini, Chen Ye menyapu ke arahnya dengan pandangan sekilas. Darah berkedip. Hanya satu ini. Itu memaksa Sun Yang mundur beberapa langkah. Chen Ye berkata dengan ringan, sekarang, apakah kamu melihat dengan jelas? Dia menatap Sun Yang dengan mata terbakar. Apakah aku, naga atau cacing? Apa yang telah terjadi? Bagaimana tatapannya bisa memberi tekanan besar pada orang-orang? Sun Yang mengatupkan giginya, dan cahaya keemasan samar juga muncul di matanya. Aura seluruh orang berubah, memancarkan fluktuasi yang sangat panas. Dia menggunakan tubuh spiritual yang telah diperkuat oleh Tianqi. Pada saat ini, dia akhirnya bisa menahan tatapan Chen Ye. Dia menarik napas dalam-dalam dan hendak berbicara, ketika Chen Ye di depannya tiba-tiba melebarkan matanya, dan di matanya, ada lampu listrik ungu emas berkedip seperti zat. Untuk sementara waktu, sosok Chen Ye, di mata Sun Yang, terus berkembang, berubah menjadi dewa yang luar biasa dengan kepala di atas kepala dan kakinya di tanah. Sulit untuk tidak mengaguminya. Pada saat yang sama, teriakan keras bergema di benak Sun Yang, bicaralah. Aku naga, atau cacing. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini bisa terjadi?
Kamu bukan Chen Ye, siapa kamu? Sun Yang kehilangan kesabaran sepenuhnya, wajahnya pucat, tubuhnya gemetar, dan kekuatan spiritual di tubuhnya hampir tidak dapat berfungsi. Bagaimana bisa Chen Ye menjadi begitu menakutkan? Bahkan lebih menakutkan daripada Penatua Agung. Tekanan tanpa batas bergegas menuju Sun Yang, dia merasa bahwa selama dia tidak menjawab pertanyaan Chen Ye, detik berikutnya, dia akan tercabik-cabik oleh kekuatan suci ini. Dengan bunyi gedebuk, Sun Yang tanpa sadar berlutut dan meraung dengan gemetar, "Ya. Itu naga. Kamu naga. Aku cacing." Begitu suara itu jatuh, paksaan tanpa batas menghilang dengan sia-sia, seolah-olah itu tidak pernah muncul. Chen Ye memandang Sun Yang dengan main-main dan berkata, "Sun Yang, apa yang kamu lakukan? Aku hanya bercanda denganmu. Apakah kamu perlu berlutut?" Pada saat ini, Penatua melihat tindakan Sun Yang, wajahnya sangat jelek, tetapi yang paling mengejutkannya bukanlah Sun Yang yang berlutut di depan Chen Ye, tetapi nafas Chen Ye baru saja terungkap. Itu, kekuatan ilahi. Kecakapan nyata. Apa itu? Apa yang terjadi pada Chen Ye di daerah berdarah dewa ini? Sun Yang menundukkan kepalanya dan berdiri perlahan. Tidak ada yang bisa melihat wajahnya dengan jelas. Setelah dia terdiam beberapa saat, dia berbalik dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sosok yang semula seperti matahari yang terik, saat ini, tampak berguling ke bawah di sisi jalan, tanah dan batu umumnya tandus dan tandus. Penatua melihat ke belakang kepergian Sun Yang, dan menghela nafas. Matahari terik yang perlahan terbit telah benar-benar jatuh pada saat ini, dan harga dirinya telah dihancurkan oleh Chen Ye. Begitu dia menoleh, dia menatap mata Chen Ye, dengan sedikit kedinginan. Fen Tiangang melihat bahwa suasananya agak salah, jadi dia dengan cepat keluar dan berkata sambil tersenyum, "Kakak Ye, kamu benar-benar membuatku takut setengah mati. Aku pikir kamu benar-benar jatuh ke area darah dewa ini. Kamu tahu, kamu punya tinggal di daerah darah dewa dalam sejarah, orang yang mendapat paling lama, hanya tinggal selama 7 hari. Itu sudah merupakan keajaiban, dan Anda tinggal selama 9 hari, ini hanyalah keajaiban." Chen Ye tersenyum ringan, "Ini hanya kebetulan. Sebenarnya, jika dia mau, dia bisa tinggal di area darah dewa ini untuk waktu yang lebih lama. Namun, esensi ilahi di lautan darah telah diserap oleh Chen Ye, Suelong dan Xiao Huang, jadi dia harus menunggu. Sudah waktunya untuk pulih, saya tidak tahu kapan itu akan terjadi, dan tidak ada gunanya tinggal lebih lama lagi." Fen Tiangang berkata, "Oke, karena kamu sudah keluar, biarkan aku kembali ke Burning Heaven Clan dulu. Malam ini, istirahatlah di sini untuk 1 malam, dan kamu dapat kembali ke Sekte Suanyu besok pagi." Bab 1802. Saat dia mengatakan itu, dia bersiul panjang dan memanggil elang besar, lalu menoleh ke lelaki tua kekar dan berkata, "Penatua, ayo kembali dulu." Penatua pertama menatap Chen Ye, dan melihat bahwa Fen Tiangang merasa tidak nyaman di hatinya. Jika Penatua pertama benar-benar menembak Chen Ye, dia mungkin bisa menghentikannya. Sekarang, dia telah menganggap Chen Ye sebagai miliknya. Pada akhirnya, tetua masih berkata dengan suara rendah, "Ayo pergi." Fen Tiangang merasa lega, dia segera mengendarai elang hitam, naik ke langit, dan menghilang ke langit dalam sekejap. Fen Tiangang menghela nafas lega, dan berkata kepada Chen Ye, "Nak, kamu benar-benar sombong, kamu benar-benar menekan Sun Yang untuk berlutut di depan Penatua Agung. Kamu tahu, Penatua Agung baru saja berencana untuk menembakmu." Chen Ye tersenyum, "Selama Tianqi tidak ditutup, bahkan Penatua Agung tidak dapat membunuhku." Ketika Fen Tiangang mendengar kata-kata itu, matanya menyipit, tetapi dia tidak bertanya apa-apa. Segera, mereka kembali ke klan surga yang terbakar. Di dalam ruangan, Chen Ye duduk bersila di tempat tidur, alisnya sedikit berkerut, garis ungu emas di tubuhnya berkedip-kedip dengan cahaya. Ini bukan apa yang dia lakukan dengan sengaja, tetapi dia tidak bisa sepenuhnya memperbaiki ekspresi. Kekuatan yang baru saja diperolehnya. Tekanan pada Sun yang barusan juga karena dia menggunakan kekuatan ini dengan terampil. Kekuatan ini tampaknya agak mirip dengan kesengsaraan guntur surgawi Dao yang pernah diserap. Tapi Tianqi ini memberinya manfaat lain. Yang pertama adalah alam, dia telah melangkah dari lapisan ketiga alam primordial ke lapisan kelima dari alam primordial, dan sangat dekat dengan lapisan keenam surga. Yang kedua adalah Immortal Divine Body, dia selalu merasa bahwa Immortal Divine Body memiliki sesuatu yang lebih. Tapi tanpa bertarung, dia tidak bisa merasakan benda apa ini. Yang terakhir adalah garis keturunan reinkarnasinya sendiri. Dia berada di area darah ilahi,
dan untuk sepersekian detik, garis keturunannya terbangun selama 3 detik. Dalam 3 detik itu, Tianqi melonjak. Ini seperti akhir. Tampaknya perlu untuk mempercepat akuisisi monumen reinkarnasi mendalam dari Sekte Xuanyu. Roh pengendali binatang berkata sambil tersenyum, "Nak, sekarang, apa yang kamu miliki di tubuhmu adalah perlindungan nyata dari darah kuno, bukan sesuatu yang dapat dibandingkan dengan tiruan Sun Yang. Bagaimana dengan perasaan menyatu dengan Tianqi? Keren, kan? Cek tes, bagaimana rasanya kekuatan semacam ini untuk menaklukkan pembangkit tenaga listrik realem penciptaan secara sekilas?" Chen Ye berkata, "Ini keren. Tentu saja itu keren. Bagaimanapun, kekuatan ini bukan milikku, tidak peduli seberapa kerennya itu, aku tidak akan kehilangan diriku karena kekuatan ini." Bijaksana roh pejuang binatang memuji, "Bagus, begitu Tianqi ditutup, atau Anda meninggalkan tempat tersembunyi, kekuatan ini tidak akan ada lagi. Namun, itu tidak hilang sepenuhnya. Anda telah memperoleh warisan dari pembangkit tenaga listrik kuno, dan di tubuh Anda memiliki perlindungan darah ilahi yang nyata, yang jauh lebih kuat daripada berkat yang diberikan kepada Anda oleh Patriark Sekte Xuanyu. Itu sangat bermanfaat bagi Anda. Besar." Chen Ye membuka matanya, mengepalkan tinjunya, dan pola listrik hitam muncul di angkasa. Di matanya, ada ekstasi, bahkan tanpa kekuatan Tianqi, Chen Ye sekarang memiliki kekuatan untuk menghancurkan hampir segalanya. Sekarang, tanpa bantuan pemakaman reinkarnasi dan mata iblis, dia seharusnya bisa bertarung melawan pembangkit tenaga listrik di bawah lapisan kelima surga di ranah keberuntungan. Saya tidak tahu apa ranah wanita tua itu. Penunjukan 1 tahun tidak lama. Esensi ilahi itu terlalu kuat di langit, bahkan tubuh Chen Ye hanya bisa menyerap semuanya, dan ada jejak yang tidak dapat sepenuhnya dia cerna untuk memperkuat fondasi, jadi garis ungu di tubuh Chen Ye adalah satu-satunya alasan. Tidak bisa bersembunyi. Selain itu, Chen Ye juga menerima warisan leluhur dari tanah tersembunyi ini. Pada saat ini, tiba-tiba ada ketukan di pintu kamar Chen Ye. Chen Ye melirik pintu dan berkata langsung, "Masuk." Pintu terbuka, dan seorang gadis menundukkan kepalanya dan berjalan ke kamar dengan sepiring makanan. Chen Ye melirik wajah gadis itu, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun sejenak. Sebagian besar wanita di dunia tersembunyi berpenampilan kasar, tetapi gadis di depannya memiliki wajah yang sangat halus, dan wajahnya tidak lebih buruk dari Zining, Xia Ruoxue, dan Ji Siqing. Bahkan temperamen tubuh mengungkapkan rasa kuno. Gadis itu tersipu dan berkata, "Ayahku memintaku untuk membawakanmu makanan." Chen Ye tersenyum sedikit, gadis ini tidak hanya tidak terlihat seperti wanita di dunia tersembunyi, tetapi juga tidak memiliki kepribadian, jadi dia sangat pendiam dan pemalu. Merasakan aura yang sama antara pihak lain dan Fen Tiangang, Chen Ye merasa lega. Dia mengangguk kepada gadis itu dan berkata, "Terima kasih, taruh di sini." Gadis itu meletakkan nampan makanan di atas meja, tetapi orang itu tidak pergi, dia berdiri di kamar dengan canggung, sedikit kewalahan, tetapi wajahnya yang cantik memerah. Chen Ye menatapnya dengan aneh dan berkata, "Ada apa? Apakah ada hal lain?" Gadis itu terdiam sejenak, wajahnya ragu-ragu, dan akhirnya dia mengangkat kepalanya tiba-tiba seperti sedang mengumpulkan keberaniannya, dan berteriak kepada Chen Ye dengan wajah memerah, ayahku bertanya padaku. Menemanimu di sini malam ini." Chen Ye terkejut. Dia tidak berharap gadis pendiam ini mengatakan hal seperti itu, dan kemudian menunjukkan senyum masam. Pikiran Patriark Fen Tianklan benar-benar tak terduga. "Saya akan pergi besok, tetapi biarkan putri saya datang untuk menemani saya malam ini." Chen Ye menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak perlu, kembali." Mendengar kata-kata itu, gadis itu berdiri di sana tercengang, dan lapisan kabut air terbentuk di mata yang indah itu, dia berbisik dengan suara menangis, "Ya. Apakah menurutmu aku tidak tampan?" Dia tahu bahwa dia tidak ceria dan tidak terkendali seperti wanita lain di sukunya, dia selalu iri pada wanita lain dan bisa mengobrol dan tertawa dengan pria tanpa menahan diri. Namun, dia selalu sedikit pemalu, pikirnya, pria di klan tidak akan menyukai gadis seperti dia, kan? Jadi saya selalu sedikit malu pada diri saya sendiri. Chen Ye menatap gadis itu dengan senyum masam dan berkata, "Tidak, kamu cantik, hanya saja." Untuk beberapa saat, dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Setelah waktu yang lama, dia hanya berkata, "Saya memiliki seseorang yang saya sukai." Yang mengejutkan Chen Ye, gadis itu berkata langsung, "Saya tidak keberatan. Ayah saya mengatakan bahwa sejak zaman kuno, wanita telah menjadi pengikut yang kuat, saya."
Chen Ye sedikit tidak berdaya, dan berkata dengan santai, apakah ini kemauanmu sendiri, atau dipaksa oleh ayahmu? Fen Tiangang ini benar-benar tidak sopan. Apa yang terjadi di sini? Gadis itu diam-diam melirik Chen Ye. Meskipun Chen Ye tidak sekuat pria lain di suku itu, penampilannya membuat gadis itu merasa tampan. Dibandingkan dengan pria berotot itu, gadis itu lebih suka sebersih Chen Ye. Pria muda itu mengangguk tanpa sadar. Melihat gadis itu mengangguk, mulut Chen Ye terbuka sedikit, dan gadis itu mengangguk, tapi sekarang apa? Untuk sementara, mereka berdua terdiam di dalam ruangan, dan suasananya sedikit aneh. Tiba-tiba, sesuatu yang tidak terduga terjadi pada Chen Ye, dan gadis itu benar-benar membuka kancing bajunya. Tubuh yang sempurna dengan demikian terungkap di depan Chen Ye. Melihat adegan ini, Chen Ye tidak bisa menahan perasaan kering. Bagaimanapun, dia adalah seorang pria. Dengan cara ini, gadis itu datang ke sisi Chen Ye dengan sosok yang paling sempurna, dan pelukan hangatnya langsung jatuh ke pelukannya. Chen Ye dengan paksa menekan panas di hatinya, dan tiba-tiba mengangkat tangannya dan berkata, tunggu. Gerakan gadis itu mandek, air mata hampir keluar dari matanya, dan bibirnya bergetar dan tersedak, maaf, aku akan keluar sekarang. Saat dia berbalik, suara Chen Ye terdengar di belakangnya, siapa namamu? Gadis itu berhenti sejenak dan berbisik, nama saya Fen Ying.